Pernah nggak sih ngerasa bingung sama istilah-istilah perjalanan dinas? Tenang, kamu nggak sendirian. Dalam kupasan singkat ini, kita bakal bedah semuanya. Dari awal dapat surat tugas sampai laporan akhir. Tujuannya, biar perjalanan dinas kamu berikutnya lancar jaya. Yuk, kita mulai! Mau ini perjalanan dinas pertama kamu, atau cuma butuh penyegaran biar nggak lupa? Panduan ini bakal jadi contekan paling pas. Kita akan urai semua jargon dan prosedur yang perlu kamu tahu. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya bingung atau salah langkah. Oke, kita mulai dari titik paling awal. Setiap perjalanan dinas itu selalu diawali oleh satu dokumen kunci, perintah resmi. Anggap aja ini semacam fondasi dari seluruh misi kamu di luar kota. Jadi, apa sih sebenarnya perjalanan dinas itu? Gampangnya gini, ini adalah tugas kerja resmi yang kamu lakuin di luar kantor atau bahkan di luar kota. Intinya sih simpel, kamu kerja, tapi lokasinya bukan di meja kantor yang itu-itu aja. Alurnya tuh sebenarnya logis banget kok. Dimulai dari atasan kamu, si pemberi perintah, yang kemudian menugaskan kamu sebagai pelaksana dinas. Nah, yang jadi jembatan antara kalian berdua adalah dokumen resmi. Itulah lampu hijau buat kamu untuk mulai persiapan. Nah, ini dia dokumen saktinya, SPPD. Anggap ini tiket emas kamu. Soalnya tanpa SPPD, perjalanan kamu itu nggak resmi. Dokumen ini adalah dasar hukum untuk semua urusan administrasi dan pembiayaan. Jadi pegang erat-erat ya. Nah, ini nih yang sering bikin pusing. Bedanya surat tugas sama SPPD apa sih? Gini deh bayanginnya. Surat tugas itu kayak briefing misi. Isinya ngasih tahu kamu apa tujuannya dan berapa lama. Sementara SPPD itu ibarat kunci mobilnya, dokumen yang secara resmi ngasih izin kamu berangkat dan pakai fasilitas kantor. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Oke, surat perintah udah di tangan. Terus apa? Nah, sekarang kita masuk ke fase persiapan. Disinilah semua detail perjalanan mulai kamu susun, mulai dari tiket pesawat sampai kamar hotel. Kunci biar persiapan kamu mulus itu ya itinerary. Ini bukan sekedar jadwal biasa, tapi lebih kayak peta jalan kamu selama dinas. Di dalamnya ada semua detail, jadwal penerbangan, nama hotel, sampai agenda pertemuan. Makin detail, makin kecil kemungkinan kamu bingung atau telat. Pas lagi mesen-mesen, kamu pasti bakal ketemu 3 istilah ini. Booking itu ya pas kamu memesan. Confirmation itu email bukti kalau pesanan kamu berhasil. Dan e-ticket itu tiket digital yang langsung dikirim ke HP kamu. Praktis banget kan? Hidup kan nggak selalu sesuai rencana ya. Begitu juga perjalanan dinas. Kalau jadwal geser, kamu perlu reschedule. Kalau perjalanannya batal, kamu lakukan cancellation. Dan yang paling penting, kalau kamu bisa dapat uang kamu kembali, prosesnya namanya refund. 3 kata ini adalah jurus penyelamat kamu. Sip, persiapan beres. Sekarang, kita masuk ke hari H, alias hari eksekusi. Yuk kita bahas istilah-istilah yang bakal sering kamu temuin langsung di lapangan, yaitu di bandara dan hotel. Alur di bandara itu sebenarnya gitu-gitu aja dan gampang kok diikutin. Pertama, kamu check-in buat lapor dan titip bagasi. Abis itu, dapet deh boarding pass. Terus kamu cari gate atau gerbang keberangkatan. Pas waktunya, ada panggilan buat boarding atau naik ke pesawat. Dan akhirnya, diparkir. Selamat jalan! Dari semua dokumen yang kamu pegang, ini yang paling krusial di bandara, boarding pass. Ini tuh tiket masuk kamu ke pesawat. Isinya ada nomor kursi dan nomor gerbang. Simpan di tempat paling aman. Karena tanpa ini, kamu nggak akan bisa terbang. Serius? Soal bawaan, ada 2 jenis. Cabin baggage itu tas kecil yang kamu bawa sendiri ke dalam kabin. Kalau check baggage itu koper gede yang masuk ke bagasi pesawat. Tips pro nih, selalu cek batas berat maksimalnya ya sebelum berangkat, biar nggak kena biaya tambahan. Nanti pas kamu lagi liatin papan informasi di bandara, ini 3 kata yang wajib kamu tahu. On time itu kabar baik, artinya pesawat sesuai jadwal. Kalau delay ya, artinya kamu harus sedikit lebih sabar. Dan transit, artinya kamu bakal mampir dulu di bandara lain sebelum sampai ke tujuan akhir. Begitu mendarat dan sampai di tujuan, urusannya pindah ke hotel. Check-in itu proses pas kamu datang buat registrasi dan ambil kunci kamar. Sebaliknya, check-out itu pas kamu mau pulang, balikin kunci, dan selesain semua tagihan. Simpel kan? Tapi jangan senang dulu. Walaupun kamu udah pulang ke rumah, misinya belum 100% selesai loh. Justru, babak terakhir yang paling krusial baru dimulai, urusan administrasi dan laporan keuangan.
Tentu aja, pertanyaan terbesarnya, soal duitnya gimana? Siapa yang bayar apa? Dan gimana cara klaimnya? Nah, ayo kita pecahkan misteri ini bareng-barang. Komponen pertama itu namanya uang harian. Anggap aja ini uang jajan resmi harian dari kantor buat biaya makan kamu dan transportasi lokal. Jumlahnya udah ditentuin, jadi enaknya kamu nggak perlu pusing ngumpulin struk buat makan. Di luar uang harian, biaya-biaya gede kayak tiket pesawat dan hotel juga pastinya ditanggung. Tapi ada satu aturan emas, simpen semua bukti pengeluaran. Mau itu kwitansi, struk, atau tiket, semuanya penting. Soalnya tanpa bukti, biaya itu dianggap nggak pernah ada sama bagian keuangan. Kadang kan kita harus nombok dulu pakai duit sendiri ya, misalnya buat bayar taksi dari bandara. Nah, proses buat minta ganti uang itu namanya reimbursement. Selama ada buktinya yang sah, perusahaan bakal ganti uang yang udah kamu keluarin. Dan inilah garis finishnya, laporan pertanggungjawaban atau biasa disingkat LPJ. Prosesnya gampang, pertama kumpulin semua bukti. Kedua, isi rincian biayanya di form yang disediain. Ketiga, serahin laporannya ke bagian keuangan. Keempat, tinggal tunggu verifikasi. Dan beres, misi selesai. Nah, dari surat perintah sampai LPJ, sekarang kamu udah jago nih soal istilah dan alurnya. Pertanyaannya bukan lagi gimana ya caranya, tapi kapan nih berangkat lagi? Kamu udah siap banget. Selamat bertugas!